Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hari ini dapat diberikan kesehatan supaya kita dapat belajar kembali dan bersama-sama untuk mengikuti pelajaran yang Ibu berikan. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai menyusun teks prosedur. Kali ini kita belajar mengenai teks prosedur. Nah, teks prosedur itu yakni tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Ini maksudnya apa? Kita akan membuat suatu prosedur, atau langkah-langkah membuat suatu, misalkan kita mau membuat cara membuat nasi goreng. Nah, di sini kita akan membuat langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuatnya? Kita harus menyiapkan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya apa saja? Bahan-bahannya. Setelah sudah siap semua bahan-bahannya, baru kita akan membuat cara membuatnya. Cara membuat nasi goreng. Nanti di situ akan disiapkan semua bahan-bahannya, lalu setelah itu cara membuatnya. Selanjutnya, tujuan penulisan teks prosedur. Ini tujuannya untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Maksudnya, di sini tujuannya apa? Kita menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu. Nah, teks prosedur ini tujuannya menunjukkan atau menjelaskan cara mengerjakan sesuatu. Jadi biar mudah, di sini kita buat langkah-langkahnya. Supaya apa? Si pembaca atau pendengar paham dan mengerti apa yang kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Perhatikan, ini teks prosedur sederhana. Suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi langkah seperti menggunakan kipas angin. Ini cara mudah. Cara mudah. Contoh yang pertama mengenai teks prosedur sederhana. Kenapa dibilang sederhana? Karena ini langkah atau cara mengerjakannya sedikit. Menggunakan kipas angin. Gampang, tinggal colokan. Kemudian hidupkan. Selesai. Langsung hidup kipas anginnya. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Ini prosedur yang di dalamnya terdapat aksi, langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Seperti ini pengurusan KTP. Kita udah paham semuanya bagaimana cara mengurus KTP. Ini yang kompleks. Selanjutnya, teks prosedur protokol. Prosedur yang aksi atau tata cara atau juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Ini cara ini langkah-langkahnya tidak terlalu rumit, jadi dia mudah dipahami oleh si pembaca. Oke? Contohnya apa itu? Cara membuat kopi instan. Ini cara prosedur protokol. Udah? Langkahnya misalkan kita ambil gelas, kemudian tuangkan 2 sendok makan kopi. Setelah itu campurkan air panasnya, kemudian diaduk.
Boleh tambahkan gula? Boleh. Tambahkan gula secukupnya. Lalu kopi tadi diaduklah. Selesai itu, kita sajikanlah kopi tadi. Lalu dapat kita minum. Itu contoh teks prosedur protokol. Biar lebih paham lagi nanti nak, kalian tonton YouTube ini sampai selesai. Jangan nanti kalian cari, oh ya, ibu ngasih tugas apa? Tidak perlu. Kalian tonton dari pertama ibu sampai akhir. Karena apa? Nanti ibu tidak ibu tulis itu tugasnya apa, tapi ibu ucapkan. Kemudian ciri-ciri teks prosedur, yakni berisikan langkah-langkah. Ini langkah-langkahnya apa? Menggunakan pada kalimat perintah. Yang pertama berisikan langkah-langkah. Langkah-langkah itu cara membuatnya. Disusun secara informatif, dijelaskan secara mendetail. Ini dijelaskan secara satu persatu, bersifat objektif. Kemudian langkah berkelanjutan dengan penjelasan, menggunakan syarat atau pilihan, bersifat aktual dan akurat. Selanjutnya bersifat universal, terus bersifat logis. Dah? Sampai sini mungkin ibu tidak terlalu memberikan yang terlalu panjang lebar. Di sini akan ibu ulang kembali biar lebih jelas di tujuan. Tujuannya ini, kenapa kita harus membuat langkah-langkah terlebih dahulu? Langkah-langkah membuat teks prosedur. Supaya si pembaca paham dan mengerti apa dan maksud yang kita buat tadi, agar si pendengar tadi paham. Selanjutnya, kalau kita mau membuat sesuatu, kita harus menentukan langkah-langkahnya dulu. Oke. Terus, teks prosedur sederhana tadi Bunda jelaskan, menggunakan kipas angin. Kemudian teks prosedur kompleks, ini prosedur pengurusan KTP. Bagaimana itu? Kita datanglah ke kantor camat, membawa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah KTP. Setelah itu kita akan menjumpai orangnya yang membuat atau mengurus cara membuat KTP tadi. Dah, setelah itu barulah diproses. Setelah diproses mungkin menunggu tidak terlalu lama, jadi akan cepat selesai lah kalau memang kita menunggunya terlalu sabar. Selanjutnya ciri-ciri teks prosedur, perhatikan kalian perhatikan. Setelah itu masuklah ke struktur teks prosedur. Struktur yang ada dalam teks prosedur ini antaranya sebagai berikut. Yang pertama judul. Judulnya apa? Misalkan cara membuat nasi goreng, atau cara membuat susu, atau apalagi cara membersihkan muka atau wajah. Itu judul. Kemudian kalimat pengantarnya diartikan sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan. Apa aja itu? Selanjutnya bahan dan peralatan. Bahannya harus kita sediakan. Apa yang mau kita tunjukkan. Selanjutnya tahapan proses ditulis secara berurutan. Namanya tadi kita harus menggunakan langkah-langkah. Jadi sesuai dengan prosedurnya. Misalkan ibu kasih contoh lagi.
cara menghidupkan atau mematikan perangkat komputer. Ini bagi anak TKJ tahu ini. Ya, yang pertama cara mematikannya, klik menu Start. Ya, yang berada pada pojok kiri bawah layar. Selanjutnya, klik Shutdown. Terus, pilihlah OK. Setelah itu, tunggu hingga perangkat komputer Anda benar-benar mati. Ini tadi cara mematikan komputer. Setelah itu komputer akan mati. Itu namanya contoh teks prosedur. Udah? Di sini Ibu akan memberikan tugas. Ini Ibu jelaskan sampai struktur teks prosedur saja. Ibu beri tugas tidak banyak, satu saja, yakni buatlah teks prosedur dengan judul bebas. Kamu cari banyak itu, mau dia cara membuat nasi goreng, atau cara membuat mie instan, atau cara membuat teh, cara membuat baju, terserah kalian. Ya, ditulis di double folio. Ibu ingatkan kembali, bagi anak-anak Ibu yang belum mengumpul tugas yang sudah lewat, Ibu tunggu untuk minggu depan. Ibu tunggu sampai minggu depan bagi yang belum mengumpulkan tugas yang lewat mengenai proposal dan karya ilmiah. Ditambah lagi teks prosedur ini. Paham? Oke? Sampai sini yang Ibu sampaikan. Kita akan jumpa minggu depan lagi untuk melanjutkan pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.